Cuman begini Widok, aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh Wara ya, bahwa merubah culture change itu bukan waktu yang singkat. Itu perlu panjang jangka waktunya. Kalau kau bilang tadi itu mengatakan bahwasanya orang kota tak melempar-lempar lampu. Orang kota yang harus ada traffic light itu. Karena traffic light itu kan di dalam kota. Bukanlah di luar kota, soalnya bukan anak pinggiran. Iya kan? Lampu-lampu yang dipasang Pak Abdillah itu dulu, itulah yang takutnya Pak Abdillah pasang di luar kota dulu. Karena di dalam kota pula diketapel. Satu, karena penjahatnya tak bisa bekerja apa-apa. Kalaupun ada nanti traffic light, itu kan mengganggu orang anak-anak yang limper apa namanya itu. Parkir, tukang-tukang apa itu kan yang ada di jalan. John Towel. Kan begitu, Wara. Jadi aku melihatnya itu di situ. Ya, wajah kau jangan wajah putus asa ya. Aku tengok wajah putus asa. Bukan putus asa. Sekarang kita lihat aturan dulu. Aturan dalam membangun, kalau mendengar ceritanya, kita angkat anggota DPRD, anggota DPR ini turun ke masyarakat yang namanya riset, dia ambil itu masukan dari masyarakat, dibuatnya dalam rapat DPRD. Nah, dia bisa buat, eksekutif, rakyat kami, masukan dari rakyat, kita perlu ini. Nah, dari eksekutif merancang. Itu kalau dari bawah untuk rakyat. Sekarang kita tanya, lampu ini idenya dari siapa? Itu yang belum pernah dapat kita. Dari mana datangnya ide? Bang Jaya, yang kita maksudkan Bang Is, kalaupun kita anonim ya, entah dari siapa, sebenarnya latar belakang. Apa kebutuhannya di 8 koridor ini? Nah itu dia. Ya kan? Sehingga dia harus menerangi 8 koridor ini. Iya. Nah gitu aja dulu. Nanti kalau kita ngejar nama kan seakan-akan kita kan mau ini Bang Jai. Tapi enggak. Ada enggak bisa disampaikan wali kota 8 koridor yang dia pilih, jalan ini dia pasang lampu, apa urgensinya? Apa kebutuhan di sana rupanya? Nah itu aja dulu. Itu yang kemaksudkan. Itu kan harusnya datang dari 8 koridor. Rakyat yang tinggal 8 koridor memberi masukan ke DPRD. DPRD merancang. Ini anggarannya sekian. Kan begitu. Aturannya begini. Pengawasannya begini kami lakukan nanti. Sekarang kan apa yang dilakukan di Medan, pembangunan di Medan ini, itu tidak ada DPRD, nggak banyak yang tahu. Kan kita lihat nih, Dok. Lapan Merdeka DPRD pun nggak tahu anggarannya dari mana. Intinya Bang Jaya, percaya ya, kali sama DPRD Jai. Yang tak tahu. Yang tahunya dia tuh lebih banyak. Cuman dia tak pura-pura tak tahu. Poinnya adalah Bang Is, supaya clear ya, kita to the point ya. Kita harus mendapatkan apa latar belakang. Apakah betul ini untuk menerangi yang 8 koridor ini? Karena ini adalah daerah rawan rampok misalkan. Apa alasannya? Supaya kita tahu, oh iya ini untuk menjawab itu benar atau enggak. Kalau enggak kita nanti punya persepsi masing-masing nih semua ke-6 orang ini. Tapi kalau kita cermati, DPRD itu sendiri yang dikritisinya yang persoalan keterlambatan proyek itu selesai. Tidak menyoroti soal besarnya anggaran, tidak menyoroti soal tidak strategis atau kurang estetika. Hanya persoalan keterlambatan penyelesaiannya. Lalu menyerempet-nyerempetlah ada soal titik-menitip tadi. Karena Bobi kurang menerima tentang kritik yang tadi. Kurang menerima atau kurang memberi titipan? Oh dia tak perlu titipan Jangan lagi. digelik-gelikkan. Nanti tambah gelik kita. Asik dicolek aja. Bang Nian, bukan hanya keterlambatan tak salah. Manfaatnya juga dia. Akhirnya bicara tuh si Pak Hasim tuh. Tapi itu memang kalau yang paling aku tahu bahwasanya apa sebab Hasim pada rapat dengar pendapat kemarin dengan wali kota itu adalah mengenai keterlambatan ya penyiapan daripada lampu ini sesuai dengan perjanjian. Keinginannya itu kan kemarin itu kan Desember itu selesai. Jadi kan semua anggaran pun keluarnya pas, apanya semua pas kan begitu. Kerajaan DPRD kan bertanya karena memang tugas dia kan begitu. Kalau macam kata Jaya tadi itu idealnya memang begitulah DPRD itu harus memberikan ini kepada bertanya itu dia. Tapi dalam perjalanannya itu tidak ada yang begitu Jai. Dan kita perlu bertanya juga Bang, udah damai wali kota dengan DPRD hasilnya apa? Pokok pembicaraan itu apa, hasilnya apa? Rakyat kan harus tahu itu. Mau coba harus masuk kamar,
baik-baikan langsung udah selesai kami. Apa bisa begitu negara nih? Ya, memang kalau memang maunya memang tidak bisa begitu, tapi nyatanya begitu kan. Ya. Jadi kalau kita kan, lihat begitu, ada kan? begini ya Bang Alis ya, kita bicara soal tiang listrik, lampu, merembetlah kita kepada budaya, merembet lagi kita pada perilaku legislatif. Karena ada kaitannya, ya kan, bahwa lampu ini ada kaitannya dengan budaya dan orang-orang yang di belakangnya kan gitu, Yang kita takut Bang begini, nanti jangan-jangan kita 6 ini kayak orang DPR juga hanya bertanya saja, mengkoreksi, tapi tak kasih jalan. Begini Bang, saya mau tanya sih, berkaitan dengan apa yang kita diskusikan belakangan ini. Siapa sih anggota DPRD yang kreatif seingat Abang di Medan? Siapa yang sudah pernah anggota DPRD memberikan gagasan ke eksekutif tentang Medan direalisasikan? Nggak ada. Nggak ada pernah saya ingat seperti tuntutan-tuntutan Bang Jaya ini. Coba tanya Bang Jaya sebagai pengamat kota. Siapa anggota DPR yang pernah dia cermati, kreatif, memberikan masukan-masukan, kemudian direalisasikan untuk kota Medan oleh eksekutif? Memberi Nggak pernah masukan ada. masukan atau menerima masukan? Jadi itu merupakan satu cerminan kualitas manusia anggota DPRD kita. Nggak ada yang pernah kreatif. Memberikan cerminan DPRD di mana-mana itu, Pak. Cerminan DPRD di mana-mana itu. Ya. Hampir nggak pernah saya dengar. Jadi Dan nggak usah juga kita kreativitas mereka itu. Sehingga nggak usah heran kita. Semua kreativitas yang muncul itu tadi, itu adalah dari dinas-dinas terkait di bawah naungan kepemimpinan wali kota. Itu memang udah tugas mereka itu kan. DPRD kita jangankan memberikan gagasan untuk mengkritisi apa yang mau diwujudkan oleh eksekutif aja, tak ada pernah kita dengar. Pernah nggak kalian dengar gitu? Nggak, masalah lampu pocong ini juga begitu kan. Setelah ini dimulai dibangun baru muncul kritikan-kritikan seperti apa yang kita lakukan ini. Sehingga saya khawatir seperti yang saya katakan tadi, karakter assassination terjadi di situ oleh orang-orang tertentu. Kadang-kadang bukan oleh orang-orang politik. Para kontraktor memanfaatkan para politisi untuk mendiskreditkan, membunuh karakter wali kota. Itu bisa saja terjadi di dunia politik. Tetapi kalau real kreativitas anggota DPRD seperti tuntutan oleh Bang Jaya itu tadi, saya sendiri tak pernah lihat dan tak pernah rasakan ada. Ini juga yang perlu kita kritisi ke depan. Supaya maunya wakil-wakil kita betul-betul kreatif lah. Punya ide, punya gagasan. Nggak ada yang pernah kita lihat. Izin ya Bang Wara, aku masuk ya. Ya, silakan. Kalau kembali kita penguatan kembali bahwa DPRD itu adalah regulator, ya kan, Perda, usul dari dia maupun dari eksekutif, dia juga penganggaran dan pengawasan, tentu di dalam ada staf ahli. Apakah kita mau ngorek ini ya? Tetapi yang kedua, untuk lampu ini kan datang dari wali kota. Di mana yang tadi dinas pertamanan dan kebersihan, ini kan udah lebur ke dinas lingkungan. Jadi pekerjaan fisik dari lampu ini kan ada di Perkim ya. Ada tadinya dia P2KR itu, Pak Endar Lubis itu. Sekarang dia berubah lagi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang per tahun 2023. Nah, pekerjaan itu ada di sana, tentu ada tim perencana yang ada di sana. Apakah perencanaan ini ya dilepas dengan LPSE, dilelang, atau penunjukan, ini juga kan kita enggak ada kita singgung ini, ya kan? Tetapi intinya yang dikejar Bang Jaya tadi, siapa yang membuat, ya kan, termasuk Bang Wara, gagasan ini datang dari eksekutif katakanlah, kita nggak usah ribut dulu yang lain-lain lah, bahwa fungsi pengawasan dari DPRD ini nggak ada gitu loh. Bahwa gagasan lampu ini ada timnya yang merencanakan, tentu di sana kita bisa dapat, dia dalam rangka menjawab apa ini di 8 koridor ini, sehingga dia membuat biaya 20,7 ya, 20,7 ya 21 lah.
di 1000 titik ini tadi. Itu satu. Yang kedua, kita melihat secara nyata sekarang letak-letaknya yang sangat berdekatan. Yang kedua, kita melihat letak itu justru ada yang sangat ke pinggir, yang sudah sangat disinggung oleh Bang Wara tadi. Itu bahaya, itu nanti gampang itu keselip, kesenggol dan lain-lain. Itu ada yang jaraknya sampai 20 cm itu dari pinggirnya trotoar itu. Nah, dan bahkan yang di sudut Jalan Sudirman, ya itu sangat-sangat dekat sekali. Dari sisi dia ketentuan teknis, orang PU, orang jalan, sangat tahu itu sudah sangat melanggar aturan teknis. Kan begitu. Yang ketiga tadi, bukan dari letak rapat, letak dari sisi jalan, tinggi, ya kan? Yang ketiga, koordinasi dengan PLN. Kalau PLN sebenarnya tidak ada masalah. Makin banyak lampu, makin pemasukan, makin banyak untuk PLN, ya kan? Izin Bang Nian ya, aku lanjut ya. Ya. PLN kan sebelum tanggal 13 Maret, Ketua DPRD bunyi yang tadi naik ke media cetak, tanggal 16 balas pantun 16 Maret oleh Pak Wali. Tapi sebelum 13 Maret, jauh sebulan sebelum itu, PLN ribut karena tidak ada belum koordinasi pemasangan lampu itu kepada PLN. Urusannya apa? Karena ini kalau kita lihat di lapangan secara teknis, sumber energinya ini tetap listrik. Karena kabel-kabel itu ada ditanam di bawah loh. Bayangin kabel aja pun peletakannya di bawah. Yang jelas-jelas Medan ini masih ada sensitif banjir. Bahwa dinas perhubungan yang punya hubungan dengan lampu, ini kan di bawah dinas perhubungan. Ya kan? Lampu-lampu jalan existing kan masih ada tuh. Oke, mau diganti dengan lampu yang sekarang. Ada lampu jalannya, di beberapa titik dia pasang ada yang tingginya. Itu yang ke arah jalan. Kita juga jangan norak lah. Ada juga untuk lampu jalan umumnya, yaitu yang tinggi-tinggi dia nanti. Otomatis berarti yang existing nanti berarti harus dicopot tuh, misalkan. Ya kan? Tetapi dari sisi peletakan, kita tadi sudah sorot. Yang kelima, kita lihat Bang, tiap-tiap lampu itu Bang Kalis, coba lihat Bang Kalis, ada kotak kecilnya Bang Kalis. Maka ada teman nih, Pak Tengku juga nih, waktu ngobrol-ngobrol, Pak Midu katanya, siapa lah yang megang kuncinya ini nanti ya katanya. Berarti ada 1.700 kunci nanti di situ kita tengok Bang, karena tiap-tiap batang itu ada. Ada box ya. Box itu buat apa? Berarti kita nanti ayolah kita mendaftar biar kita salah satu koridornya kita pemegang kunci itu membuka. Artinya kita nggak tahu apakah untuk menghidupkan dan mematikan ini masih manual. Sumber listrik kan tadi tetap dari listrik Pak, bukan solar cell. Bahkan kritik pernah muncul, kenapa pakai basis listrik kabel? Kenapa nggak pakai solar cell aja? Padahal abang tadi sudah dua menghindari, di samping sangat mahal, rentan kalau rendah kan nanti kerusakannya sangat tinggi, nanti biaya perawatannya juga besar. Kecuali itu di lampu tol-tol yang sangat rendah orang untuk berlalu lalang di sana, ya kan? Ini katanya sensornya ada di situ juga, karena ada teman yang mengawas, saya pernah cakap sama dia juga kira-kira 3 minggu yang lalu. Di situ katanya nanti ada sensor yang mengontrol hidup matinya lampu. Gitu loh, pakai sensor. Jadi ibaratkan lampu jalan lah saat dia terang, ya kan? Kemudian dia mati. Saat gelap hidup. Nah, kan gitu. Nah, katanya itu pakai sensor, mungkin itu juga yang membuat mahal kan gitu. Jadi ini secara teknis sebenarnya kita nggak usah masuk ke sini lah. Kita ingin biarkan tim perencana ini berhadapan dengan orang yang paham supaya membuat ini supaya maksimal ini gimana ini. Tetapi kita nggak orang teknis secara awam melihat yang sekarang sudah dipasang belum 100% ini, kok hasilnya orang ada seperti itu gitu loh menyebutnya. Ini kan problem nanti. Ini kan harusnya sudah ada umpan balik langsung dicepat ini ditangkap sama Pak Wali dan tim perencananya, kadisnya.
yang sebagai pejabat penguasa pengguna anggaran. Ada umpan balik, jangan dikira ini oceh-ocehan nggak ada dasar. Ya. Nanti Betul. kita jadi terjebak semua, jangan berkeras dulu, ngeles lah. Saya bilang yang tadi, apa dasar di 8 koridor? Coba jawab tuh.